Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari peserta Latsar CPNS Golongan 2, Gelombang 5 Angkatan 11 tahun 2022, sub kelompok 1, akan mendiskusikan isu-isu aktual terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan core value ASN yang berakhlak. Di sini sudah hadir narasumber kami, ada 2 narasumber. Yang pertama dari Kota Kediri, Mas Muhammad Dwi Hendri Cahyono, AMD. Selamat sore, Mas. Sore, Mas Arif. Ya. Yang kedua ada Mbak Pesti Mokhodimah, Gigi ya? Iya, Mas. Dari Kediri. Ya, selamat sore, Mbak Sore, Mas. Pesti. Ini panggilannya Mbak Pesti ya? Sama Mas Hendri ya? Iya, Mas. Iya, Mas. Baik, sebelum membahas isu terkait core value nih, yang isu-isu kepemerintahan, apa sih yang ada di benak Mas sama Mbak Pesti mengenai core value ASN berakhlak itu? Bisa dijelaskan Mbak Pesti atau Mas Hendri dulu, nggak apa-apa? Coba saya jelaskan ya, Mas. Mbak Pesti dulu aja. Nah, ya coba Mas Hendri dulu, nggak apa-apa. Menurut saya sih berakhlak itu merupakan fondasi baru bagi ASN demi mewujudkan satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Yang berakhlak itu merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, berarti bisa disimpulkan ya, untuk ASN berakhlak itu merupakan fondasi baru ya bagi para ASN atau aparatur sipil negara di Indonesia ini ya, demi terwujudnya suatu kesamaan persepsi. Jadi karena kita kan satu kesatuan negara Republik Indonesia ya, jadi harus ada sebuah nilai-nilai yang harus dijalankan ya, Ya, Mas. dalam kepemerintahan. Ya memang benar sih, untuk berakhlak itu sendiri itu sebuah akronim ya, sebuah potongan-potongan singkatan gitu ya dari kata pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, ini ada kabar baik nih buat kita semua, terutama masyarakat menengah ke bawah ya. Ini dilansir dari CNN Indonesia, dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Beliau memastikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite tidak jadi naik. Begitu pula dengan tarif listrik bagi masyarakat menengah ke bawah pun tidak ada kenaikan ya. Di sini di artikel CNN menyebutkan bahwa Ibu Ani, sapaan akrabnya Bu Sri Mulyani itu, mengungkapkan bahwa Pertalite tidak diubah harganya. Beliau mengungkapkan ini ketika atau saat rapat bersama Badan Anggaran DPR di gedung DPR MPR ya pada hari Kamis. Di sini juga dijelaskan untuk sebagai gantinya pemerintah justru memberi subsidi energi dan dana kompensasi kepada PT Pertamina dan PT perusahaan listrik. Jadi triliun dari subsidi BBM dan LPG senilai 77,5 triliun dan listrik 56,5 triliun. Tapi untuk harga minyak mentah dunia memang meningkat ya dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini membuat asumsi
harga minyak mentah di Indonesia itu yang semulanya dipatok sebesar 63 US dollar per barel harus naik menjadi 100 dolar US dollar ya per barel. Oleh karena itu kebutuhan anggaran subsidi di Indonesia akan meningkat. Asumsinya pemerintah akan menambah anggaran subsidi energi sebesar 74,9 triliun. Subsidi dari pemerintah bakal tembus sampai 208,9 triliun. Begitu juga dengan dana kompensasi semula dipatok 18,5 triliun, tapi bakal dinaikkan menjadi 234,6 triliun. Totalnya nanti anggaran subsidi dan dana kompensasi energi bakal tembus 443,6 triliun. Nanti begitu pemerintah bakal menyesuaikan tarif listrik bagi pelanggan dari 3.000 FA ke atas ya. Namun belum ada bocoran berapa besaran kenaikan tarif dan kapan berlakunya. Nah, gimana nih pendapat Mas Hendri atau Mbak Pesti mengenai kabar gembira ini? Mungkin kaitannya dengan core value ASN yang berakhlak mungkin bisa dikaitkan ya dari segi orientasi pelayanan dari pemerintahan, terus dari segi akuntabelnya, kompeten dari para pejabat kementerian, harmonisnya dan sebagainya. Monggo untuk Mas Hendri barangkali mau memberikan pendapatnya mengenai hal ini. Pesti dulu barangkali bisa memberikan sebuah asumsi atau Menurut saya sih cukup transparan ya, Mas. tanggapan. Pemerintah cukup transparan memberikan subsidi anggaran APBN ya, yang berupa BBM dan listrik. Itu sudah termasuk dalam akuntabel menurut saya. Ya kan di situ sudah dijelasin ya untuk masalah nominalnya segala macam, subsidinya berapa itu ya. Jadi memang dari pemerintah sendiri ada transparansinya ya, ini terkaitnya dengan nilai-nilai akuntabel. Iya, Mas selama Dwi, ini kan memang yang dibutuhkan masyarakat sekarang kan transparansi itu Mas. Biar masyarakat juga bisa ikut mengawasi kegiatan pemerintah gitu. Ya, betul. Jadi apa-apa kalau bisa dengan transparan itu nggak akan timbul isu-isu yang negatif gitu loh Mas. Semuanya bisa melihat, semua bisa berpendapat, ya kita sama-sama itulah saling mengawasi gitu. Iya, betul. Saling mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Iya, di sini juga saya juga melihat dari pemerintahan juga memang dia berorientasi pada pelayanan ke masyarakat ya, karena di sini pemerintah juga mau mengerti apa kemauan dari masyarakatnya, dari apalagi dari segi harga bahan bakar minyak ya, karena bahan bakar minyak itu sendiri merupakan semi kebutuhan pokok ya, karena tiap hari kita membutuhkan juga untuk berangkat kerja, untuk menjalankan mesin diesel di sawah, persawahan atau di segala aspek. Gitu. Kaitannya dengan core value berakhlak, menurut Mbak Pesti sendiri ada nggak kaitannya selain dari orientasi pelayanan sama akuntabel, mungkin dari segi kompeten atau harmonisasi pemerintah terhadap masyarakat? Monggo. Ada, iya. Baik Mas. Jelaskan. Ada sih menurut saya dari kepedulian. Kepedulian itu termasuk harmonis ya. Kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menengah ke bawah dengan tidak menaikkan harga BBM dan listrik supaya tidak menambahi beban ekonomi bagi warga masyarakat menengah ke bawah. Ya kalau Mas Hendri sendiri selain dari tadi yang kaitan
core value ASN berakhlak dari segi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Menurut Mas Hendri sendiri itu ada kaitan apa lagi Mas mengenai pemerintahan? Ya, seperti yang disampaikan tadi ya, ada nilai harmonis juga. Jadi pemerintah tidak selalu memandang yang di atas, tapi juga merangkul yang di bawah. Jadi mereka begitu ada isu kenaikan itu, terus akhirnya banyak masyarakat, terutama yang menengah ke bawah, merasa kesulitan ya dengan keadaan tersebut, mereka langsung cepat-cepat memberikan solusi. Menunjukkan sikap peduli pemerintah untuk rakyatnya. Ya. Jadi ini juga pemerintah di sini benar-benar merangkul masyarakatnya, tidak hanya mementingkan kepentingan dalam pemerintahannya saja, tapi mereka juga mementingkan rakyatnya mengenai harga BBM ini ya. Iya. Kemudian dari segi loyalitasnya bagaimana ini, Mbak Pesti atau Mas Dwi? Polisi sendiri kan ada indikator loyal ya. Menurut Mbak Pesti sendiri bagaimana kaitannya? Kaitannya menurut saya sih pemerintah cukup loyal memberi anggaran sebesar 135 triliun dari APBN untuk subsidi BBM dengan jumlah 77,5 triliun dan untuk listrik sejumlah 5,6 triliun dengan total anggaran tembus sampai 443,6 triliun. Itu termasuk sudah dari royal. Ya, betul sekali ya Mbak ya. Memang pemerintah di sini juga memberikan subsidi bagi masyarakat, terutama di bidang bahan bakar minyak ya, sama kelistrikan. Listrik ya. Memang ini bentuk dari loyalitasnya pemerintah terhadap masyarakat ya. Jadi lebih orientasinya lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Terus ini ada indikator adaptif ya. Di sini adaptif itu sendiri menurut Mas Hendri gimana ya Mas? Kaitannya sama tidak terjadinya kenaikan bahan bakar minyak. Barangkali Mbak Pesti bisa membantu. Menurut saya sih pemerintah cukup berinovasi, akan menyesuaikan tarif pada pelanggan ya, yang 300 FIE ke atas itu ya. Jadi diberlakukan hanya untuk 3.000. kalangan 3.000 hanya diberlakukan untuk pelanggan yang menengah ke atas. Kalau ke bawah enggak. Iya. Ya memang pemerintah di sini begitu bisa menyesuaikan keadaan ya. Jadi kondisi masyarakatnya mengondisikan, betul sekali, mengondisikan mayoritas masyarakatnya kan menengah ke bawah. Jadi mereka juga menyesuaikan, pemerintahan juga menyesuaikan untuk masalah tarif bagi kebutuhan masyarakat yang menengah ke bawah atau yang menengah ke atas. Di sini juga ada indikator mengenai kolaboratif ya di core value ASN berakhlak ini. Menurut panjangan semua ini gimana nih kaitannya dengan masalah kolaboratif? Mbak Pesti atau Mas Hendy? Menurutku sih kalau nilai kolaboratifnya tuh kerjasama dengan negara lain ya Mas, untuk ekspor minyak mentahnya. Betul sekali, Mbak. Sama itu kompensasi ke PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara, itu juga termasuk kolaboratif. Iya, benar sekali ya. Di sini memang
pemerintah bekerjasama dengan perusahaan BUMN seperti Pertamina dengan perusahaan listrik negara ya. Ini memang sebuah kolaborasi yang apik ya, maksudnya kompak untuk menghasilkan suatu tatanan negara sehingga masyarakat sendiri itu tidak terbebani oleh birokrasi dari pemerintahan itu sendiri ya. Ya baik, untuk diskusi santai menurut saya sih, diskusi santai kali ini mungkin cukup sekian ya. Mungkin kesimpulan dari diskusi kali ini bisa dikatakan memang pemerintah itu benar-benar berorientasi pada pelayanan karena pemerintah sendiri itu mengerti atau memahami kebutuhan masyarakatnya. Kemudian pemerintah juga sangat accountable dalam arti kinerjanya pemerintah itu sangat tepat sasaran ya untuk menangani kasus isu-isu kenaikan BBM sama listrik. Terus untuk para menterinya juga sangat berpenting dalam memberikan kebijakan. Kemudian dari pemerintah juga memiliki keharmonisan antara masyarakat, mereka saling menghargai, mengerti kebutuhan di masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk layar sendiri itu pemerintah mampu memberikan bukti bahwa pemerintahan tersebut itu lebih mementingkan masyarakat ketimbang kepemerintahan itu sendiri ya. Sama adaptif juga kaitannya dengan adaptif juga pemerintah memang benar-benar berusaha menyesuaikan diri terhadap kondisi masyarakat kita ya. Kita kolaborasi antar perusahaan BUMN, perusahaan pemerintah itu juga sangat menurut saya sangat bagus ya kerjasamanya, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat menurut saya ya, tidak terjadinya kenaikan harga BBM terutama di jenis Pertalite sama kenaikan listrik. Ya, terima kasih untuk sore hari ini. Lain kesempatan mudah-mudahan ada podcast kayak gini lagi ya, bisa mempertemukan Mas Muhammad Dwi Hendri Cahyono dengan Mbak Pesti untuk membahas isu-isu yang lainnya mungkin yang lebih menarik ya. Iya, Mas. Untuk diskusi santai kali ini kita cukupi. Terima kasih buat kehadiran Mas Muhammad Hendri Cahyono sama Mbak Pesti Mohodima. Mudah-mudahan diskusi santai ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi kita masing-masing untuk menjadi ASN yang lebih mengarah ke core value ASN berakhlak. Terima kasih. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk membahas isu-isu yang lebih menarik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.